Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Jumpa lagi dengan saya Ustadz guys. Seperti biasa kita akan membicarakan konten-konten keislaman yang ada hubungannya dengan persoalan hubungan suami istri dan seputar itu. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana hukumnya seseorang yang berkhayal melakukan hubungan seksual. Nah, jadi gini, di dalam Islam itu ya, jadi zina itu ada banyak versi. Ya, jadi dari awal ini saya sudah menentukan terlebih dahulu ya. Jadi yang kemudian kita anggap sebagai berkhayal hubungan seksual itu berarti berkhayal hubungan seksual dengan yang bukan halalnya. Jadi berkhayal hubungan seksual dengan bukan istrinya begitu. Seperti misalkan jomblo, belum nikah, dia ngayal begituan sama yang diharapkan menjadi istrinya. Kan berarti kan jatuhnya dia berkhayal sedang zina. Atau misalkan dia ini udah nikah, tapi entah kenapa kemudian dia berkhayal bahwa dia begituan dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa zina itu ada berbagai macam versi. Yang pertama adalah zina antara kelamin dengan kelamin, yang kemudian itu kita kenal sebagai zina mutlak gitu ya. Zina secara mutlak. Kalau kita ngomong zina tanpa ada embel apapun, nah biasanya kita arahkan zina itu kepada zina yang semacam itu. Hubungan antar kelamin itu. Nah, ini yang kemudian di dalam Islam ketika itu terjadi menyebabkan hukuman, hudud apa dan lain sebagainya, dan termasuk salah satu di antara sekian banyak dosa besar. Ada juga zina yang lain, yaitu disebutkan oleh Rasulullah zina mata. Jadi melihat yang tidak halal bagi kita. Zina tangan juga, menyentuh yang tidak halal bagi kita. Zina kaki juga, melangkah menuju sesuatu yang tidak halal bagi kita. Nah, ada juga yaitu zina hati. Nah, zina hati ini ya kayak tadi itu. Jadi ngayal melakukan hubungan seksual atau melakukan perbuatan zina semacam itu. Nah, itu pun termasuk dalam kategori zina hati. Tapi kan nggak bisa ditolak, namanya pikiran itu kan kadang-kadang terlintas begitu saja. Nah, ketika itu terlintas dan kita tahu bahwa konsekuensinya itu adalah zina hati, ya maka kemudian kita harus segera istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Kalau persoalan lintasan hati, itu kan kemudian sesuatu yang datang tiba-tiba dan kemudian kita akan melakukan pilihan dalam diri kita kan. Ini mau kita hayati, kita lanjutkan, atau kita tolak. Nah, pertanyaannya di sini itu adalah bagaimana hukumnya berkhayal. Lah berkhayal itu berarti ada lintasan di kepala, kemudian kita selami, kita dalemi. Nah, itu kan namanya berkhayal. Nah, itu tidak boleh. Nabi mengatakan bahwa ini adalah zina hati. Sama seperti misalkan contohnya begini. Terlintas di kepala kita misalkan naudzubillahi min dalik, yuk murtad yuk misalkan. Terlintas tuh di kepala kita. Nah, kemudian secara otomatis ya, akal kita itu kan akan memblokir itu dengan upaya-upaya kita, misalkan dengan kita istighfar cepat-cepat, misalkan astagfirullah, atau kemudian kita memperbaharui syahadat kita misalkan. Ya, karena ada lintasan sesuatu yang mengganggu akidah kita semacam. Ya, sama dalam persoalan ini juga. Ketika misalkan ada lintasan pikiran di kepala kita untuk menghayalkan tentang
zina atau apa dan lain sebagainya, ya semestinya harus kita tolak. Karena ini adalah bagian daripada zina hati yang disebutkan oleh Rasulullah itu. Dan ini hukumnya tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Bahkan ada agak lucu ini, agak lucu. Jadi takhoyul ya istilahnya itu. Anda disebutkan di kitab kuning itu diilustrasikan, misalkan Anda melihat batu, kemudian di situ Anda takhoyul, berkhayal, ya, melakukan hubungan seksual. Sebetulnya Anda tidak melihat visualisasi apapun, Anda hanya melihat seonggok batu di situ. Tapi kemudian Anda berkhayal dan kemudian Anda syahwat, ya, itu Anda termasuk zina hati. Nah, lebih-lebih kalau misalkan ya, di era sekarang itu kan nonton film porno lah, atau membaca cerita-cerita cabul lah atau apa dan lain sebagainya, ya itu berarti gabungan antara zina mata dan zina hati, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini jauh-jauh hari ini sudah melarang kita untuk melakukan hal itu. Maka dari itu, ya, sebaiknya hindarilah menghayalkan hal-hal semacam itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.